Selamat hari Senin. Bapak Ibu yang dikasihi, ada sedikit penjelasan sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Nanti kita jam 10.17 menit kita ada mengheningkan cipta. Nanti akan dipandu oleh pelayan firman pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah HUT kemerdekaan RI ke-75. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada saat ini adalah Bapak Pendeta James Eri Manahampi. Sejarah mencatat bahwa kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan fisik dari para pejuang kemerdekaan. Namun kasih karunia Allah yang memungkinkan semua itu terjadi. Satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Suku bangsa beraneka ragam, budaya yang sungguh kaya. Itulah Indonesia kebanggaan kita. Hari ini 75 tahun yang lalu, kemerdekaan Indonesia dikumandangkan merdeka. Kita sambut dengan penuh syukur anugerah kemerdekaan ini, seraya memanjatkan doa kepada Allah Bapa agar perlindungannya akan terus berlanjut ke masa depan Indonesia. Jemaat yang terkasih, mari kita berdiri.
diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Marilah kita memuji Allah yang Maha Mulia yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan menaikkan nada syukur bagi kemuliaan namanya. Betapa kita tidak bersyukur karena air kaya sumur, laut meluas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Tinggikan hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat Tuhan, mari kita habiskan ibadah syukur 17 Agustus pada pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jemaat, terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Bumi yang hijau, langit terang, Bersatu dalam warna cemerlang, indah cerita damai yang penuh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Silakan duduk. Mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kasih, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan ini. Di hari istimewa ini, kami juga bersyukur dan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 sebagai bangsa yang bebas dan bermartabat
seraya memohon anugerah Tuhan untuk tetap memimpin dan melindungi negara tercinta ini dari upaya-upaya memecah belah dan menghancurkan. Layakan kami dan perkenankanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman, mari kita persiapkan pembacaan firman yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Ayatnya yang kedua kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan dilayani oleh Pelkat Gerakan Pemuda GPIB Kasih Setia.
Baiklah jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, yang hanya karena kasih karunia-Mu lah, maka kami selaku bangsa Indonesia, kami diberikan kemerdekaan untuk berbangsa dan bernegara, untuk berdaulat di dalam kehidupan kancah internasional. Begitu juga pula kami menyadari bahwa proklamasi yang hakiki itu sudah ada ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib, dan Ia juga bangkit dari antara orang mati, dan Ia naik ke surga. Dua peristiwa proklamasi yang menjadi bagian dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Oleh karena itu ya Bapa, melalui peringatan ini, ajarkan kami untuk kami mampu menghayati, untuk kami mampu merenungkan begitu besar pengorbanan teristimewa Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, dan juga para pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia. Sehingga melalui proklamasi yang telah kami miliki, kami tidak abaikan, kami tidak terjebak di dalam kesia-siaan, sehingga pada akhirnya kami hanya menjalankan sikap hidup yang tidak berada di dalam kemerdekaan yang hakiki itu. Tuhan, sebentar kami membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus menguasai kami, sehingga melalui firman-Mu ini kembali kami masing-masing diingatkan, dimampukan untuk kami mampu menghadapi kehidupan ini. Dan kami juga yang ada di rumah-rumah, ketika kami mengikuti ibadah melalui streaming ini, biarlah kiranya Tuhan, Engkau juga mau menyertai kami, keluarga lepas keluarga. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa Sorgawi, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kita menyambut firman Tuhan. Haleluya. Inilah kisah para rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan 7. Kisah para rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7 yang menyatakan, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah pembacaan Alkitab.
Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Merdeka. Hari ini hari kita memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia yang pasti diperoleh, direbut oleh begitu banyaknya korban daripada para pahlawan-pahlawan kita pada waktu itu. 75 tahun yang lalu, ketika peristiwa detik-detik proklamasi yang mau dikumandangkan, maka pasti mengalami berbagai macam persoalan-persoalan. Kita tahu pada waktu itu secara sejarah, maka yang berkuasa, yang memimpin, yaitu bangsa Jepang. Dan juga di bulan Agustus itu juga, bangsa Jepang juga mengalami peristiwa pemboman Hiroshima dan Nagasaki. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, bahwa kita katakan bahwa peperangan yang mau mewujudkan kemerdekaan itu benar-benar satu peristiwa yang luar biasa. Tetapi di balik peristiwa yang luar biasa ini, pertanyaannya kepada kita, apakah Tuhan Allah yang kita percaya, yang kita sembah, turut menyertai, turut membangun, turut berada di dalam proses kemerdekaan itu? Generasi muda zaman ini, kalau kita tanpa kita sadari, kita melihat di sosmed, seolah-olah sejarah ini mau dibelokkan. Seolah-olah bahwa peran dan fungsi daripada orang percaya, peran daripada gereja, itu diabaikan. Tetapi kita harus juga dengan sikap yang saya mau katakan kita fair, kita juga harus mau melihat apa sih di balik pemutarbalikan tersebut. Tetapi yang pasti, itu yang saya harus katakan, ya, atau melekat di dalam pemikiran, pemahaman kita, bahwa kontribusi gereja, baik selaku orang beriman, orang berpribadi lepas pribadi, maupun juga selaku lembaga-lembaga, semuanya berkontribusi untuk mewujudkan kemerdekaan ini. Contohnya itu saya mau katakan, bicara tentang Sumpah Pemuda 1929, di mana ada banyak Jong Java, Jong Ambon, Jong Manado atau Minahasa, Jong Batak, Jong Jawa, Jong Sulawesi, Makassar dan terusnya. Itu bermunculan organisasi-organisasi tahun 1928. Begitu juga dengan kaum perempuan. Semuanya bermunculan. Dan itu dipelopori oleh gereja. Dipelopori oleh orang-orang beriman. Gereja pada waktu itu konteksnya, ibu bapak, Belanda datang ke Indonesia ini, dia tidak ada punya pikiran untuk mau menginjili. Yang ada adalah bagaimana supaya rempah-rempah kita, supaya dominasi mereka untuk mau mengeruk harta kekayaan yang ada di bumi pertiwi ini, itu bisa dibawa pergi dengan aman, dengan tentram, dengan tidak terjadi pergolakan-pergolakan. Gereja memang benar dibangun. Kita lihat di Gambir sana.
Kita lihat di daerah-daerah ada banyak gereja-gereja peninggalan Belanda. Tetapi itu bukan untuk pribumi, itu untuk bukan kita. Itu hanya diperuntukkan adalah orang-orang mereka. Pegawai-pegawai, tentara-tentara, VOC mereka. Kenil, semuanya itu hanya untuk mereka. Kalaupun kita ada, maka di dalamnya kita hanya sebagai bagian terkecil. Penginjilan-penginjilan itu marak yang dilaksanakan dan dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang merasa punya panggilan tugas tanggung jawab. Dan juga pendeta-pendeta yang hadir pada waktu itu adalah semuanya SK-nya dari Belanda. Mereka ditempatkan di sini dan digaji oleh VOC. Dan tugas tanggung jawab mereka tidak ada cerita bilang mau pergi ke pelosok-pelosok, desa-desa, kampung-kampung untuk mencari jiwa. Nggak ada cerita itu. Tetapi Ibu Bapak, itu yang saya mau katakan, kita menyadari bahwa proses pemberitaan firman Tuhan itu terjadi di tengah-tengah perjalanan kehidupan bangsa Indonesia. Dan ketika kemerdekaan telah kita raih, itu pun juga kita harus mau lihat peristiwa BPKUPKI, Badan Persiapan Kemerdekaan, sudah nggak terlalu ingat-ingat lagi itu. Ada muncul tim 9 di dalam menjelaskan akan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila. Yang sila pertama yang adalah yang harus mau dikatakan ketuhanan yang Maha Esa yang menurut. Ibu Bapak, peristiwa itu bukan peristiwa yang gampang. Dari 9 orang 8 yang Muslim, 1 Kristen, Maramis. Nah, inilah yang saya mau katakan. Sekian kata dihapus, maka jadilah ketuhanan yang Maha Esa. Inilah yang saya mau katakan, bahwa berbicara tentang kemerdekaan dan bertumbuh kembangnya bangsa ini, peranan tugas tanggung jawab atau pimpinan tuntunan daripada Tuhan Allah melalui kuasa Roh-Nya yang kudus, itu tetap melekat. Itu tetap menjadi bagian di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Yang notabene mau kita katakan kita yang paling kecil, minoritas, tetapi dia mampu. Itu semua adalah karena karya kuasa Allah. Bertolak dari inilah Ibu Bapak, GPIB menetapkan ibadah syukur 17 Agustus itu menjadi 10 pokok atau 10 ibadah pokok yang ada di dalam gereja ini. Dan hanya ibadah, saya mau katakan syukur, proklamasi. Ibadah syukur hari lahirnya GPIB tanggal 31 Oktober 1948, nggak ada. Nah, oleh karena itu saya mau katakan seringkali 31 Oktober kita mau bikin kayak mau enggak kayak. Tinggal bagaimana kita mau mengisi program-program kita. Tetapi bicara 17 Agustus itu wajib, dan wajibnya itu adalah karena pimpinan tuntunan Tuhan Allah itu. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak, saudara-saudara, saya tidak akan henti-hentinya dan bosan-bosannya harus mau mengingatkan dan mau mengatakan. Berbicara proklamasi, maka mari kita ingat adalah proklamasi yang hakiki, yang mendasar, yang ada di dalam kehidupan kita beriman. Yaitu di mana kuasa kegelapan, dosa yang telah dikalahkan oleh Kristus. Yang ketika dia mati di atas kayu salib dan kemudian dia dikuburkan, ketika dia turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga dia harus bangkit dari antara orang mati. Itulah peristiwa proklamasi yang benar-benar yang mau menyatakan kepada kita
bahwa Tuhan berada di dalam kemerdekaan setiap individu, setiap ciptaan Tuhan. Bukan hanya manusia, alam lingkungan, pepohonan, binatang-binatang, dan seluruh makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Itulah bagian daripada bagaimana kemerdekaan yang hakiki itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita selaku umat manusia. Nah, bertolak dari hal yang besar inilah, maka kita kembali di dalam hal yang konteks kita yang kecil, yang menjadi satu titik, yaitu kita berbangsa. Dan kita akan lagi memperesnya lagi. Dari bangsa Indonesia kita kembali lagi pada titik lagi keluarga rumah tangga kita. Titik lagi di mana di dalamnya ketika kita berada di tengah-tengah lingkungan dan masyarakat, dan titik selanjutnya ketika kita berada di dalam bergereja. Semuanya punya kaitan. Jangan berpikir bahwa berbicara kemerdekaan bahwa hanya ya Yesus sudah datang, juru selamat sudah ini, bla bla bla, puji Tuhan, haleluya. Enggak. Hakikat kemerdekaan itu apa? Jika kita katakan bahwa Kristus datang adalah mau melepaskan kita belenggu-belenggu daripada dosa, maut, maka kita harus juga melepas belenggu-belenggu yang ada di dalam diri kita, pikiran kita, perkataan kita. Yang zaman sekarang kita sudah tidak banyak berbicara, Ibu Bapak. Yang banyak sekarang adalah jari-jari ini, yang ketik sana, ketik sini. Semuanya kita harus berada di dalam kemerdekaan itu. Kenapa? Ya karena Tuhan yang sudah mengaruniakan kemerdekaan yang tadi itu. Jika masih ada iri hati, benci, dengki, dendam, jika di dalamnya masih ada pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang hanya mau mengadili, pikiran-pikiran yang masih merasa paling benar, Anda masih terbelenggu oleh kuasa gelap dan Anda belum berada di dalam kemerdekaan. Itu jelas, Ibu Bapak. Dan itu akan tercermin di dalam keluarga rumah tangga kita masing-masing. Jangan lupa, terlalu banyak bicara, terlalu banyak ini, terlalu banyak menunjuk dan tidak lupa berada dalam diri kita. Lihat keluarga kita, lihat rumah tangga kita, benarkah di depan Tuhan? Merdekakah kita? Keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas keluarga. Jika hanya ngomong ini, ngomong itu, nyinyir ini, nyinyir itu. Postingan yang terakhir yang saya sangat tertarik, seorang tokoh politik yang berbicara bahwa negara ini, Jokowi ini adalah pemerintahan yang otoriter, di mana segala sesuatu semuanya adalah hanya untuk kepentingan yang bersangkutan. Sampai diambil juga refleksi peristiwa Musa. Wah, hebat sekali orang itu. Memang saya akui dia pemahaman teologianya, agak teologi agamanya bagus, oke, sah-sah saja. Tapi apa yang terjadi? Apa yang dialami oleh anak-anaknya? Apakah anak-anaknya melakukan hukum yang benar? Dan apakah dia, sehingga ada satu tokoh dari satu partai politik yang berbasis agama, itu mengatakan, Bapak, kalau Bapak bilang ini negara atau Jokowi otoriter, Bapak sudah ditangkap. Dan tidak ada demo-demo orang. Nggak ada muncul di medsos maki-maki negara, maki-maki akan pimpinan dan bangsa ini. Itu Ibu Bapak, saudara-saudara. Yang saya mau katakan di dalam konteks berbangsa dan bernegara. Negara yang sudah 75 tahun merdeka ini. Tetapi dia mengalami, akan saya mau katakan tadi, peristiwa lepas peristiwa, dan kita tahu apa sih dibalik daripada semua ini. Ego, keinginan, kemauan, dan ketidakmerdekaan daripada orang-orang seperti itu. Yang sehingga pada akhirnya, yang mau merusak akan bangsa ini.
Oleh karena itu dari persoalan yang kecil ini, mari kita lihat dalam konteks kacamata yang benar-benar yang tepat. Kemarin saya ada posting lagi di WAG Presbiter 2017-2022. Saya nggak mengenal ada WAG Presbiter Solid. Enggak, yang ada adalah WAG Presbiter 17-22. Di situ saya mau katakan, Ibu Bapak Saudara-saudara, bahwa bagaimana kemerdekaan yang kita harus nyatakan di tengah-tengah perjalanan hidup ini, yang betul-betul mau mengingatkan kepada kita untuk membangun akan bangsa dan negara. Dan itu semuanya ketika kita di dalamnya sudah merasakan bahwa kita telah merdeka, maka kita akan mengisi kemerdekaan ini dengan penuh tanggung jawab dan benar. Nah, bertolak dari latar belakang seperti inilah, mari kita lihat perikop bacaan kita pada pagi ini. Di sini dengan jelas dan tegas kita mau mengatakan bahwa ada terjadi sedikit satu masalah, satu miskomunikasi, bahwa konteksnya para janda-janda dari orang-orang Yahudi tadi, mereka tidak mendapat bagian, atau dalam bahasa keren zaman ini kita bilang dia tidak dapat sembako yang benar dan yang teratur dan yang baik. Maka terjadilah protes kiri dan kanan. Maka apa yang dilakukan ke-12 rasul tadi? Mereka berkumpul, mereka berbicara, mereka berdiskusi. Setelah berdiskusi maka ada solusi. Solusinya apa? Kayaknya kita perlu mengatur, kita perlu mengangkat beberapa orang untuk orang-orang tersebut yang akan mengatur dan menata tentang diakonia tadi, tentang pemberian daripada janda-janda miskin tadi. Ingat, janda-janda miskin di Indonesia atau di saat sekarang ini ada yang bilang jahe. Tahu Ibu Bapak jahe itu apa? Janda hebat. Ada lagi yang bilang kalau janda miskin dan seterusnya. Tetapi ingat, janda miskin. Dan dari sinilah cikal bakal atau sejarah yang pertama lahirnya pelayan yang namanya diakonos, yang namanya diaken. Karena ketika pada 12 orang tadi, para murid-murid, itulah mereka yang kemudian dikatakan oleh Paulus sebagai tua-tua, sebagai penatua-penatua. Kita mengenal adalah istilah diaken, ada kita mengenal istilah syamas. Semuanya dalam mereka bertujuan, berfungsi, bertugas, yaitu pelayanan meja. Itu kita alami, itu kita lakukan, itu di dalam GPIB kita jalankan, kita terjemahkan melalui para majelis jemaat yang terdiri daripada diaken, penatua, dan pendeta. Nah, inilah Ibu Bapak Saudara-saudara, bahwa apa yang mau dikatakan di sini di dalam kerangka membangun rumah bersama. Saya mau katakan istilah membangun rumah bersama. Ibu Bapak bicara tentang ekonomi itu bahasa sebenarnya adalah bahasa Alkitabiah. Yang kata dasarnya dalam bahasa Yunani dikatakan oikos nomos. Oikos itu adalah rumah, nomos itu adalah aturan. Jadi ekonomi itu adalah sesuatu yang di dalam rumah, itulah yang diatur. Dan kemudian dalam dunia modern, ekonomi semuanya berperan dan berfungsi. Ya, kita berbicara tentang bagaimana tata laksana, bagaimana di dalam pengelolaan, bagaimana di dalam pengawasan, bagaimana di dalam ini, tentang bagaimana perbendaraan, bagaimana di dalam kita menjalankan akan kehidupan kita, akan masuk dan keluarnya harta-harta milik kita, usaha upaya kita. Jadi berbicara oikos nomos, inilah itu yang saya mau katakan bahwa ada di dalam rumah. Jadi kalau saya selamanya mau menegaskan
bahwa berbicara rumah tangga keluarga, karena ini adalah basis, inilah oikos. Kita berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat, kita berada di tengah-tengah gereja. 3 hal yang kita harus ingat dan kita harus senantiasa bayangkan. Dan tindakan kita tidak boleh berbeda. Jangan di rumah berbeda, di lingkungan masyarakat lain, di gereja lain. Nggak ada manusia itu. Manusia yang adalah berada dalam satu kesatuan yang utuh, itulah manusia yang utuh. Kalau dia sepotong-sepotong, maka dia tidak utuh. Jika dia tidak utuh, maka dia tidak berada di dalam kemerdekaan itu sendiri. Nah, bertolak dari inilah ibu bapak, saudara-saudara, kemerdekaan hakiki yang telah kita terima bahwa dia berada di dalam begitu banyaknya aturan-aturan yang perlu kita atur, yang perlu kita taati dan perlu kita sadari. Sehingga ketika di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kita, saya ingatkan apa menjadi tupoksi. Jadi jangan kita lupakan apa tugas saya, apa tugas pokok, fungsi. Kalau kita menyadari tupoksi kita masing-masing di dalam melalui strata yang paling kecil sekalipun, yang paling bawah yang saya katakan dalam keluarga, sampai di tingkat yang di atas kita tidak akan mengalami kesulitan. Karena orang yang memahami akan tupoksi inilah adalah orang-orang yang memahami apa peran tanggung jawab. Yang parah, tupoksinya nggak ngerti, tapi teriak-teriak tentang tanggung jawab. Peran tidak pahami, tapi nuntut. Yang seolah-olah apa yang dia tuntut yang harus dilakukan dan semua sesuai dengan keinginannya. Lopo. Paham tupoksi aja kagak. Hati-hati ibu bapak, saya mau bilang. Di dalam setiap percakapan, di dalam setiap tindakan kita, semuanya ada penilaian. Enggak seenak kita. Itu ketika kita pahami di dalam kerangka yang besar, bahwa kita telah berada di dalam kemerdekaan yang Kristus sudah nyatakan. Di dalam konteks kemerdekaan sebagai bangsa dan negara, kita juga diperhadapkan sebagai warga negara apa yang menjadi tugas dan pokok dan fungsi kita. Enggak seenaknya. Itu yang tadi saya katakan bahwa tokoh tersebut berbicara otoriter, berbicara segala macam, tetapi kenyataannya di Indonesia apa? Kalau zaman yang dahulu kala kita tahu, kita nggak ada nama Petrus di sini ya, bagus nggak ada nama Petrus. Nah, kita tahu ada Petrus dulu. Petrus itu adalah penembak misterius. Pokoknya orang tato-tato, nggak tahu dia tato-tato bagaimana, dihajar. Pokoknya dicurigain, dihajar. Dan dikatakan disukabumikan. Bayangkan disukabumikan. Sukabumi aja udah jadi dimasukin, tak tahu mau kemana. Itu adalah peristiwa yang saya mau katakan negara yang otoriter. Hitler, negara yang otoriter. Di mana dia tidak senang dengan kelompok orang-orang Yahudi, maka dia sekap orang-orang Yahudi masuk di dalam satu ruangan, maka dikasihlah gas beracun. Jadi itu yang saya mau bilang, bahwa di dalam kita bernegara yang sudah sangat besar ini, yang sudah begitu sangat mau mengajak kita untuk bertanggung jawab yang baik, tetapi toh masih dilecehkan, masih dihina. Kalau tidak bisa dari sudut yang yang ini secara konstitusi, secara undang-undang tidak bisa dilengsarkan, disikat dulu dari secara pribadi, keluarga. Bayangkan aja di isu segala macam. Kelakuan model ini juga bertumbuh berkembang di tengah-tengah kita bergereja. Yang menurut saya di sini enggak beda-beda tipis kita dengan orang-orang itu. Oleh karena itu, ketika kita memahami tupoksi tadi dengan baik dan yang benar, maka kita akan menjadi warga negara yang baik dan yang benar. Kita akan menjadi warga gereja yang baik dan yang benar. Kita menjadi warga kerajaan Allah yang benar dan yang baik. Oleh karena itu, mau tidak mau, kita harus belajar, kita harus membangun. Kita harus menumbuh kembangkan dengan sengaja. Saya mau katakan dengan sengaja. Ingat program itu sebenarnya acara.
acara yang dengan sengaja, bukan program yang kita ambil sana, ambil sini, cipta sana, ciplak sana, ciplak sini. Oh, di sana bikin begini, kita bikin begitu, di sana enggak. Bagaimana kita memahami, kita menyadari program-program yang harus kita bangun dan kita harus kembangkan. Program-program, acara-acara dalam keluarga kita. Coba ibu bapak yang kemarin kita ini 3 bulan yang kita tidak bisa keluar. Kalau kita setia 3 bulan tidak keluar, maka ada pandangan psikolog mengatakan kita berada juga di dalam gangguan jiwa, stres. Nah, artinya itu yang mau saya katakan, bahwa segala sesuatu dipengaruhi. Nah, inilah yang perlu kita bangun, inilah yang perlu kita tumbuh kembangkan. Bahwa bagaimana acara-acara, program-program yang kreatif. Ibu bapak kalau ikut FB, saya suka baca-baca FB, tapi saya habis baca saya hapus. Kenapa saya hapus? Supaya nggak penuh-penuhin gue punya quote apa, gue punya itu kan. Yang penting melekat di kepala saya, ngerti, paham, selesai. Nah, ada kuis-kuis juga, saya juga suka, kalau menurut saya bagus ya saya suka bagi-bagi, saya suka share. Jadi ada banyak huruf-huruf di dalamnya. Perintahnya cuma satu. Coba cari, lihat apa kata apa yang Anda dapat, maka ketika Anda dapat kata tersebut, maka Anda akan, itulah menjadi karakter Anda. Ada yang pernah baca itu? Ada yang pernah lihat? Ya, baru 1 minggu yang lalu. Dan kalau ada tuh, kata apa yang Anda temukan? Kalau saya nggak sombong, saya nggak ini. Yang saya ketemukan, kata saya pertama begitu saya lihat, cari kiri kanan atas bawah, plak, yang saya lihat kreatif. Jujur saya orang kreatif. Tidak pernah saya berada di dalam satu peristiwa dari tahun ke tahun itu. Contohnya ibu bapak, warta jemaat kita. Saya 3 tahun di sini, 3 kali berubah warta jemaat. Kenapa? Ya itu. Banyak hal yang saya mau contoh kepada yang lain, tetapi tidak kita contoh plak. Tapi mari kita kontekskan. Kreatif inilah yang saya mau bilang. Bangunlah di keluarga rumah tangga kita masing-masing. Bagaimana acara-acara yang mempererat, yang membangun kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak. Bagaimana dengan keluarga besar. Siapkan, sisihkan waktu untuk bagaimana kita membangun, bagaimana kita mengasah akan proklamasi yang kemerdekaan yang telah kita terima. Baik kemerdekaan yang secara hakiki bahwa Allah sudah memerdekakan kita dan juga kemerdekaan kita berbangsa. Ini kalau kita bangun di tengah-tengah kehidupan kita, mulai dari arah yang paling bawah sampai kita ada di dalam bergereja, semuanya akan menghasilkan damai dan sejahtera. Pola atau saya katakan musyawarah dan segala macam tercermin di dalam perikop bacaan kita. Para rasul mengumpul, para rasul memberikan tanggapan, para rasul menghasilkan solusi. Kemudian para rasul memilih. Muncullah orang-orang yang menjalani itu. Dan di dalam dia menjalankan proses ini, semuanya adalah berada di dalam satu kesatuan, satu kesepakatan. Jadi, orang yang berada di dalam mengajak bersepakat, berada di dalam bermusyawarah, berada di dalam mau menghargai pendapat, mau menghargai pandangan orang. Menurut saya, itu adalah awal kemerdekaan yang telah kita miliki. Sebaliknya, orang boleh kritik, orang boleh kritis. Saya tidak suka kritik. Kritis itu adalah ungkapan di mana kita mau menyatakan ada ketidakbenaran atau ada sedikit kesalahan, tetapi dengan solusi. Ini loh. Tapi kalau cuma ngomong A, B, C, D, bla bla bla, baru tidak ada solusinya. Itu kritik. Kalau kritik kemudian kita katakan kritikus. Kalau kritikus, dia dekat-dekat dengan politikus. Kalau dekat-dekat lagi dengan politikus, kritikus, maka orang tipe-tipe seperti itu
adalah tipe yang menghancurkan, karena tikus pasti dia menggerat. Amin. Mari kita satu dalam saat teduh. Selesai. Baiklah jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri. Marilah dalam kesatuan gereja di segala waktu dan tempat kita mengikrarkan pengakuan percaya kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli. Biarlah dengan sikap sempurna, biarkanlah hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan ketika pada pagi ini kembali kami diingatkan ketika kami masuk dalam ibadah syukur proklamasi ke-75 Republik Indonesia. Kembali kami teringat bagaimana usaha upaya perjuangan daripada para pahlawan-pahlawan rakyat yang mendukung dan menopang akan tujuan daripada kemerdekaan bangsa Indonesia. Kami juga diperhadapkan dengan bagaimana kemelut yang terjadi di dunia internasional, sehingga semuanya membawa penderitaan yang dialami oleh rakyat. Tetapi kami percaya juga karena hanya kasih karunia dan karya Tuhanlah, sehingga bangsa Indonesia bisa keluar dari belenggu penjajahan, bisa keluar memiliki jati diri bangsa Indonesia, bisa keluar dan memiliki kedaulatan. Semuanya itu adalah karena Tuhan memimpin, Tuhan menyertai. Oleh karena itu kami bersyukur, berterima kasih. Dan juga dibalik daripada proklamasi secara bangsa dan negara, kami juga senantiasa diingatkan bahwa peristiwa proklamasi Tuhan sudah nyatakan berbagai macam upaya keselamatan yang Tuhan harapkan yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Tetapi semuanya juga menjadi gagal. Sehingga kebebasan, keselamatan itu bisa terjadi jika semuanya berada di dalam karya Allah. Itulah fakta di mana Kristus hadir adalah dalam kerangka menjembatani akan peristiwa proklamasi dari seluruh umat manusia. Oleh karena itu ya Bapa Sorgawi, mampukan kami pribadi lepas pribadi memahami dua hal menjadi satu kesatuan yang utuh. Sehingga ketika kami selaku manusia, selaku bangsa, kami benar-benar berada dalam satu kesatuan yang utuh yang bagaikan mata uang
yang memiliki dua sisi. Satu sisi kami adalah warga kerajaan Allah, pada sisi yang lain kami adalah warga negara Republik Indonesia. Dan semuanya memiliki nilai yang sama, memiliki tugas pokok fungsi yang mungkin berbeda-beda dalam konteks di mana kami berada. Oleh karena itu ya Bapa, ajarkan kami senantiasa untuk kami mampu memahami hal-hal seperti itu. Sehingga ketika kami menjalankan tugas tanggung jawab kami berbangsa, bernegara, dan kami bergereja, dan kami berada di tengah-tengah kehidupan keluarga, rumah tangga, dan kami berada di lingkungan masyarakat, di lingkungan pekerjaan, semuanya seirama, melahirkan simponi-simponi yang indah, yang semuanya adalah bermuara untuk memuji, memuliakan Tuhan di seluruh aspek kehidupan ini. Sempurnakan perenungan kami ya Bapa Sorgawi, biarlah melalui perenungan tersebut kami masing-masing kembali diingatkan, disegarkan tentang apa tugas pokok fungsi kami, sehingga kami kembali melakukannya dengan penuh semangat juang, dengan penuh sukacita dan penuh dengan kegembiraan. Karena kami senantiasa dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Tuhan menyertai, memberkati kami pribadi lepas pribadi. Bapak Sorgawi, pada kesempatan pagi ini juga kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. 75 tahun kemerdekaan. Walaupun di balik kemerdekaan yang hakiki, yang telah kemerdekaan kedaulatan yang telah dimiliki itu, tapi kami masih sering juga diperhadapkan dengan berbagai macam goncangan, berbagai macam peristiwa, berbagai macam upaya-upaya supaya kami berada lagi kembali di dalam persoalan-persoalan yang hanya mementingkan kepentingan pribadi, lepas pribadi, diri dan sendiri. Itu berarti bahwa kami tidak takut kepada Tuhan, sehingga dengan segala cara untuk kami mau membelokkan sepanjang 75 tahun yang telah diraih, yang hanya kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan-kepentingan kelompok. Tuhan, Engkau mau halau semuanya itu. Jauhkan bangsa kami untuk kami berada dalam pertikaian. Teristimewa, jauhkan bangsa kami ketika kami berada di dalam penjajahan yang sangat mendasar, yaitu hati dan pikiran kami yang hanya mementingkan kepentingan diri, ego dan aku kami. Bebaskan seluruh rakyat Indonesia untuk mereka tidak berada di dalam hal-hal seperti itu. Sehingga ya Bapa, kesatuan negara Republik Indonesia bisa terwujud, keadilan bisa ternyata terjadi, dan juga kebersamaan, saling gotong royong, saling menopang, saling menguatkan. Persaudaraan kami sebangsa, setanah air, itu bisa kembali terbangun dengan baik. Oleh karena itu ya Bapa, Engkau mau menyertai para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Apakah itu di tingkat eksekutif, legislatif, yudikatif, badan tinggi, tertinggi negara. Juga di sektor ekonomi, di sektor politik, dan juga TNI dan Polri. Biarlah kiranya ya Bapa semuanya bergandeng tangan untuk membangun bangsa ini. Mampukan mereka semua untuk mereka mampu memahami akan tugas pokok dan fungsi mereka, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan penuh sukacita. Ajarkan seluruh rakyat Indonesia untuk memiliki kerendahan hati. Ajarkan bangsa Indonesia untuk senantiasa berada di dalam saling menopang, saling bergotong royong, saling membangun. Ajarkan bangsa Indonesia untuk mereka, rakyat Indonesia untuk saling menghormati, saling menghargai, yang berada di dalam toleransi, yang betul-betul indah dan penuh sukacita. Ajarkan bangsa Indonesia untuk membangun akan diri pribadi mereka sesuai dengan ajaran agama mereka masing-masing, sehingga pada akhirnya menghasilkan kehidupan yang berkualitas, baik untuk kami berada di muka bumi ini, di dunia ini, maupun kami berkualitas di hadapan hadirat Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan mau pimpin dan tuntun bangsa ini. Tuhan menyertai bangsa Indonesia. Kami juga mau berdoa untuk gerejamu, jemaatmu, keluarga lepas keluarga,
Mampukan keluarga-keluarga Kristiani hadir. Mampukan keluarga-keluarga Kristiani menempatkan kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan daripada keselamatan yang telah dimiliki. Sehingga di dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini, semuanya bermuara untuk menghadirkan damai dan sejahtera Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan lengkapi, Tuhan mampukan semua keluarga-keluarga Kristiani, kami yang menjadi anak-anak Allah, kami menjadi kawan-kawan sekerja daripada Allah untuk menghadirkan damai dan sejahtera Tuhan itu. Tuhan menyertai, memberkati. Kami juga mau berdoa ya Bapa Surgawi, untuk kami pribadi, lepas pribadi yang hadir dalam luring ini, dan juga kepada seluruh warga jemaat-Mu yang ada di dalam daring. Mampukan kami untuk kami senantiasa bersama-sama menyadari akan apa arti proklamasi itu. Sehingga melalui proklamasi itu kami bersyukur, kami berterima kasih. Ajarkan kami untuk mampu memahami apa arti syukur. Ajarkan kami untuk kami mampu memahami untuk hormat kemuliaan kepadamu dan hormat kepada sesama kami, saling menghargai dan saling menopang. Ajarkan kami untuk kami membangun tubuh Kristus yang penuh dengan sukacita dan indah, sehingga kami menghadirkan, menampilkan Kristus di dalam seluruh aspek kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu ya Bapa Surgawi, Engkau pimpin, tuntun kami. Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa untuk semua keluarga-keluarga daripada pahlawan bangsa Indonesia yang masih ada pada saat sekarang ini. Kiranya Bapa melalui jeripaya, melalui darah mereka yang telah mereka korbankan untuk kemerdekaan ini, maka Tuhan sendirilah yang mau menyertai akan seluruh sanak keluarga mereka satu persatu. Biarlah mereka bertumbuh berkembang menjadi tokoh-tokoh nasionalis yang pada akhirnya mereka senantiasa membawakan arti proklamasi tersebut dengan baik dan benar. Jauhkan ketika mereka hanya berupaya untuk mementingkan kepentingan diri, sehingga mereka mau mengejar kekuasaan-kekuasaan, dan pada akhirnya mereka terjebak dalam kehidupan yang Tuhan tidak kehendaki. Kami juga percaya bahwa apa yang telah dikorbankan para pejuang-pejuang, para pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia di dalam merebut kemerdekaan ini, Tuhan sudah memberikan tempat kepada mereka masing-masing, sesuai apa yang mereka imani, yang mereka percayai, sesuai dengan apa yang mereka lakoni, sehingga di dalamnya ya Bapa, mereka senantiasa berada di dalam kasih karunia Tuhan, karena mereka juga adalah milik Tuhan. Karena itu Tuhan berkati dan Tuhan menyertai akan seluruh keluarga-keluarga pahlawan dan para pahlawan-pahlawan kemerdekaan Indonesia. Bapak Surgawi, kami juga mau berdoa untuk generasi-generasi muda gerejawi, anak-anak cucu kami yang di dalam proses perkembangan pertumbuhan hidup mereka. Tuhan, Engkau pimpin tuntun mereka, bangun jiwa nasionalis mereka, bangun jiwa pelayanan mereka, sehingga mereka benar-benar melihat tugas pokok fungsi mereka di tengah-tengah hidup ini. Jadikan mereka menjadi tiang-tiang pilar-pilar gereja di masa yang akan datang, sehingga gereja Tuhan bertumbuh berkembang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Ketika mereka berada di dalam proses pendidikan, dalam strata apapun, Tuhan menyertai, memberkati mereka. Ketika mereka dalam proses pekerjaan mereka atau lagi mencari pekerjaan mereka, Tuhan juga mau bersama-sama dengan mereka. Dalam proses lingkungan kehidupan mereka selaku generasi muda yang begitu banyak corak, Tuhan hadir. Mampukan mereka untuk mereka mampu memiliki kekuatan, sehingga mereka tidak tergerus
tetapi mereka memiliki prinsip iman percaya yang benar-benar yang Tuhan karuniakan dalam hidup mereka. Mampukan akan anak-anak cucu terkasih kami untuk mereka mampu berjuang, bersaing dengan positif, dengan yang baik, dengan karunia-karunia yang Tuhan karuniakan. Oleh karena itu, Tuhan mau hadir di dalam keberadaan mereka. Bapa Sorgawi, proklamasi Republik Indonesia adalah detik-detik yang satu sukacita kami. Tetapi di dalam itu kami menyadari karya Tuhan tiada hentinya. Oleh karena itu, kami bersyukur, berterima kasih atas karya anugerah Tuhan yang besar ini. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang diberkati Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya di dalam hidup kita dengan memberikan persembahan syukur. Dengarlah nas Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan ke depan terlebih dahulu, selesai ke depan kantong persembahan diedarkan. Persembahan ke depan dimulai dari jemaat yang duduk di bagian belakang. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bersamaku
Umat kekasih Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepadamu saat ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolaannya agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Silahkan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. 10:17 kita mengeningkan cipta, detik-detik proklamasi, mengenang pahlawan. Hening cipta, kita mulai. Selesai, silahkan duduk. Ringkasan Warta Jemaat Senin 17 Agustus 2020. Presbiter yang bertugas serta warga jemaat yang hadir pada ibadah syukur HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 pada jam 9 pagi mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta James Eric Manahan, pemandu lagu serta paduan suara GP atau vokal grup GP, organis dan pelayanan yang disampaikan. Kiranya Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati pelayanan kita sekalian. Selanjutnya mohon perhatian jemaat untuk beberapa informasi sebagai berikut. Sidang Majelis Jemaat diberitahukan pada seluruh presbiter bahwa kegiatan sidang Majelis Jemaat secara ruling dan daring akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 pukul 10 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Acara evaluasi kegiatan triwulan 1 tahun 2020-2021. Pemilihan pengurus Pelkat periode 2020-2022 putaran tahap
kedua, terkait dengan terdapat kendala distribusi surat suara sehingga ditemukan kondisi di mana dalam satu sektor hanya terdistribusi kepada hanya 3 kepala keluarga dan waktu untuk verifikasi bakal calon yang sempit, sehingga pemilihan tahap 2 yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2020 diundur menjadi tanggal 2 September 2020. Untuk informasi lebih lengkap dapat dibaca dalam Warta Jemaat halaman 7. Berita duka cita. Telah dipanggil Bapa di sorga pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020, Bapak Y.M. Ari Musbandiono dalam usia 87 tahun. Almarhum adalah orang tua dari Ibu Oktaviana Arinawati Purba, warga Jemaat Sektor Pelayanan 7, dan telah dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 di TPU Bonoyolo, Solo. Majelis dan Jemaat GPIB Kastia Ciledug menyatakan turut berbelasungkawa. Doa dan harapan kami kiranya Tuhan Yesus, sumber kehidupan, senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan. Jumlah kehadiran jemaat dalam ibadah HUT Proklamasi Indonesia yang ke-75 yaitu laki-laki 23 orang, perempuan 18 orang, total 41. Demikian ringkasan warta jemaat saat ini agar jemaat dapat mengikuti seluruh kegiatan pelayanan di Jemaat GPIB Kastia Ciledug sepanjang minggu berjalan. Warta jemaat dapat juga dilihat atau dibaca pada website GPIB Jemaat Kasih Setia. Tuhan Yesus menolong dan menyertai kita dalam memasuki minggu yang baru. Tuhan memberkati. Baiklah jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri. Kita bersama-sama mendengarkan amanat pengutusan. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.